dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat segala berkat dan cinta kasih Tuhan yang kami rasakan hingga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan serta kesehatan yang luar biasa yang kami terima daripada Tuhan. Kami tahu Bapa itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, dan juga bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih setia Tuhan yang selalu melawat kami dalam setiap harinya. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Salam buat kita semua. Shalom. Nats yang sampai pada kita hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-8. Sekali lagi, di kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-8, saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada kita, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni alam semesta. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Sampai sedemikian firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, izinkan saya dulu memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nancy Riama Adela Borusinaga, mamak di rumah Boru Manulang, dan saya berasal dari Pangkalan Kerinci, tepatnya di Pekanbaru. Sekian dulu perkenalan dari saya. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema yang sampai kepada kita adalah ini aku dan utuslah aku. Jika kita sudah membaca Alkitab dari Perjanjian Lama maupun itu Perjanjian Baru, kita pasti mengetahui dan menemukan bahwa orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang punya banyak keterbatasan dan kelemahan. Itulah cara Tuhan untuk menggunakan manusia sebagai alatnya. Tuhan melihat manusia itu tidak dari kemampuannya, Dia melihat manusia itu dari kemauannya diri sendiri. Zaman sekarang ini banyak yang pintar, tapi tidak ada yang mau. Jadi di dalam Alkitab juga telah banyak dikatakan bahwa Tuhan memilih para murid-muridnya. Yang pertama itu pemanggilan Musa di Gunung Horeb melalui nyala api di semak duri. Itu dapat kita baca di Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Yang kedua itu Samuel dipanggil 3 kali ketika sedang mau tidur. Itu bisa kita baca di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Yang ketiga itu
Daud menjadi Raja Israel melalui seleksi terhadap ketujuh anak Ishak oleh Samuel. Yang keempat, Yeremia telah terpilih sejak dalam kandungan ibunya Yeremia. Itu dapat kita baca nanti di Yeremia 1 ayat 5. Jadi, di firman Tuhan malam hari ini, di sini dijelaskan bagaimana si Yesaya ini memiliki keunikan tersendiri karena dia mempunyai visi penglihatan di bait suci Allah. Pemanggilan Yesaya sendiri dalam konteks saat itu, yang dimana ketika itu bangsa Israel menyembah ilah-ilah lain, karena pada saat itu juga orang Israel berada di dalam keterpurukan karena sibuk berperang dengan bangsa seperti Asyur dan Babel. Nah, dari kondisi inilah membuat Allah marah kepada mereka. Sudah tertera itu ya di dalam Yesaya 1-4. Nah, di dalam proses pemanggilan tersebut, Allah didampingi oleh malaikat serafim. Kalau secara Arabia ini, serafim disebut dengan malaikat yang menyala. Di sini malaikat serafim mempunyai 6 sayap. Di ayat 2 dikatakan 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Di mana malaikat serafim ini melayang-layang, mereka menyanyikan pujian untuk Tuhan karena suara mereka yang sangat merdu dan luar biasa sehingga menggoyahkan bait Allah. Itu terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 2-4. Ketika melihat situasi ini, si Yesaya tadi pun menjadi takut, menyadari dirinya pasti celaka karena mendengar suara serafim tadi yang mereka bernyanyi dengan suara merdu. Karena pemahaman pada saat itu kan, siapa yang melihat Allah pasti akan mati. Itu pemahaman pada saat dulu. Makanya si Yesaya takut. Itu nanti bisa kita lihat di Keluaran 33 ayat yang ke-20. Ketika ia takut dan ia pun menyadarinya, sebab karena ia adalah orang yang berdosa atau najis bibir di ayat 5. Tetapi Tuhan mengampuni Yesaya dengan mengambil bara dari mezbah dan menyentuhkan ke mulutnya sebagai pengampunan. Di ayat 7. Setelah Tuhan mengampuni Yesaya, hidup Yesaya sekarang dipulihkan. Maka muncul pertanyaan Tuhan, siapa yang diutus Allah menyampaikan maksud dan tujuan? Dengan segera si Yesaya menjawab, inilah aku dan utuslah aku. Padahal si Yesaya ini sudah banyak ya masalahnya, jadi dia berani gitu untuk menunjukkan diri. Jadi bagaimana dengan kita Amang dan Inang? Apakah kita siap dipanggil Tuhan untuk melakukan tugasnya? Ya siap nggak siap, harus siap lah ya. Karena kita kan diutus, segala sesuatunya sudah dipersiapkan Tuhan, pasti baiknya untuk kita ke depannya. Jadi kita telah dipanggil Tuhan menjadi umatnya dengan proses yang sangat mahal melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Coba Amang Inang kita baca di 1 Petrus ayat 1 sampai ayat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Mungkin bisa dibacai oleh kaum ibu. 1 Petrus. Adi boto hamudo dada binahin ni sere manang perak akan naulo buruk ubay na melua hamu sian adat muna na somar niulay na tinean muna sian akka ama muna alay binahin ni mudar ni Kristus na argaido na songo mudar ni biru-biru na suhasurahan na somar lidam. Iya, kita sudah ditebus
dari cara hidup yang sia-sia dan kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Sekarang tugas kita adalah untuk memulai hidup baru di dalam Tuhan. Untuk memulai hidup baru dalam Tuhan, kita harus bisa membangun hubungan intim di dalam Tuhan. Maksudnya hubungan intim itu kalau lagi ada problema, datanglah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua itu menjadi saksi di tengah-tengah Tuhan. Dan yang ketiga itu kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia untuk bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang singkat ini. Biarlah Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi Tuhan kami menjadi pelaku utama dalam firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang saat ini belum sempat hadir di pertanian, di rumah saudara kami ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi problema mereka Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang selalu menopang mereka. Jika saudara kami dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah tangan pengasihan Tuhan yang selalu menopang kehidupan mereka. Biarlah obat yang dipakai saudara kami itu menjadi kesembuhan bagi mereka. Jika saudara kami ada dalam keadaan malas Tuhan, biarlah Tuhan mengetuk pintu hati mereka sehingga mereka dapat hadir bersama-sama dengan kami di pertamiangan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau tahu Bapa, semakin banyaknya juga virus corona ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang selalu ikut campur dalam permasalahan yang kami hadapi ini. Biarlah virus corona ini secepatnya musnah dari muka bumi ini Tuhan, sehingga umat-Mu ini bisa melaksanakan segala aktivitas kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Bapa buat kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun kedua orang tua kami berada. Kiranya tangan pengasihan Tuhan yang selalu membentengi mereka dan memberkati mereka. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan bertemu bisa dengan saudara-saudari kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami di dalam perjalanan kami, sampaikan kami ke tempat kami masing-masing. Dan di atas segalanya itu Bapa, kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus, supaya berkat dan cinta kasih Tuhan tidak terhalang oleh dosa-dosa kami dan kami